Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Astria Lesta Aisyah Nugraha, nomor absen 4. Nama saya Azhara Ayu Nawabsari, nomor absen 6. Nama saya Fitri Amelia, nomor absen 21. Nama saya Ilham Rizky Putra Pardana, absen 22. Nama saya Lingga Eka Dharma Abhimanyu, absen 25. Nama saya Narendra Dharma Salman Somena, absen 32. Nama saya Rama Pratama Putra, absen 35. Sejarah masakan kontinental. Sejarah masakan kontinental dimulai ketika bangsa Romawi jaya melawan Eropa. Untuk merayakan diadakanlah pesta. Orang tidak puas lagi dengan hidangan-hidangan yang sederhana. Sekitar abad ke-16 mulailah dikenal dengan penggunaan berbagai macam saus. Seluruh Eropa membuat pesta di mana-mana termasuk di Perancis. Perancislah yang kemudian mengembangkan seni masak ini hingga dapat diterima di seluruh dunia. Sewaktu bangsa Eropa pada abad ke-13 menjelajahi dunia timur, mulailah penggunaan dan pembuatan mie yang kemudian dikembangkan menjadi spaghetti, makaroni dan vermicelli yang menjadi terkenal sebagai makanan khas Italia. Pada zaman Napoleon, karena perang yang berkesinambungan, cadangan makanan menipis, timbullah gagasan untuk mengganti mentega dengan margarin. Pengertian makanan kontinental. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas, seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa yang terdiri dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Ciri-ciri menu kontinental. Yang pertama, Eropa Barat, yaitu Prancis, Belgia, Swiss, dan Jerman. Selera makannya sama. Bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Yang kedua, Eropa Timur, yaitu Ceko, Hungaria, Yunani, Romawi, dan Rumania. Bumbu masakannya tajam, banyak menggunakan rempah-rempah. Yang ketiga, Eropa Selatan, yaitu Italia, Portugal, Spanyol. Berbumbu tajam dari pala, lada, dan kayu manis. Bumbu yang banyak digunakan orang Eropa adalah bumbu herbal dan garam, dan tidak menyukai vetsin. Perbedaan makanan kontinental dan oriental. Yang pertama, makanan kontinental berasal dari negara Eropa seperti Prancis, Amerika, Inggris, Australia, dan lain-lain. Sedangkan makanan oriental berasal dari negara-negara bagian timur atau Asia seperti Indonesia, Jepang, Cina, dan lainnya. Yang kedua, makanan kontinental biasanya terdiri dari satu rangkaian makanan pokok, sayuran, dan protein hewani. Sedangkan makanan oriental biasanya berdiri sendiri seperti lauk pauk, sayuran, dan makanan pokok. Yang ketiga, makanan pokok pada menu kontinental berupa kentang atau porsi karbohidrat yang lebih sedikit daripada protein hewani. Sebaliknya pada menu oriental lebih banyak protein hewani daripada karbohidrat. Yang keempat, penggunaan bumbu pada menu kontinental menggunakan bumbu instan, kering, atau siap pakai, sementara pada menu oriental menggunakan bumbu-bumbu yang segar, beraroma kuat, dan langsung diracik. Dan yang terakhir, teknik pengolahan pada menu kontinental cukup cepat, singkat, dan simpel. Berbeda pada menu oriental yang cenderung lama dan cukup kompleks. Makanan kontinental. 1. Appetizer atau makanan pembuka. Hendaknya disajikan dengan prima, meliputi rasa, aroma, penampilan, dan kesesuaian dengan alat saji agar dapat membangkitkan selera dan memberi kesan bahwa hidangan yang akan disajikan setelahnya akan lebih enak lagi. 2. Sup. Sup merupakan makanan cair yang terbuat dari kaldu. Sup dapat berdiri sebagai appetizer maupun main course. 3. Main course atau makanan utama. Hidangan pokok dari suatu susunan menu lengkap yang terdiri dari makanan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. 4. Dessert atau makanan penutup. Hidangan yang berfungsi untuk menghilangkan kesan dari hidangan sebelumnya. Dessert terdiri dari 3 macam, yaitu hot dessert pada 60 derajat, cold dessert pada 10-15 derajat, dan frozen dessert pada 0 derajat. Waktu makan yang pertama yaitu breakfast. Breakfast atau makan pagi biasa dilakukan antara jam 06 sampai 08.00. Menu yang disajikan pada saat breakfast adalah menu yang mudah dan cepat dalam penyajiannya. Yang kedua yaitu brunch, adalah makanan penyela antara makan pagi dan makan siang, yaitu antara jam 10 sampai 11.00. Menu yang disajikan biasanya berupa kue-kue yang dihidangkan bersama tea or coffee. Selanjutnya yaitu lunch atau makan siang. Waktu makan sekitar jam 12 sampai 14.00. Makanan-makanan berat biasanya dihidangkan pada waktu makan siang ini.
Yang keempat, entry atau makanan penyela. Entry merupakan waktu makan antara makan siang dan makan malam, dan waktu entry adalah sekitar jam 16 sampai 18.00. Yang kelima yaitu dinner atau makan malam. Dinner biasanya pada jam 19 sampai 21.00. Biasanya porsi makan malam tidak seberat porsi lunch atau makan siang. Dan yang terakhir yaitu supper atau makan tengah malam. Waktu makan yang dilakukan sekitar jam 12 malam. Contoh menunya yaitu yang pertama cream mushroom soup, yang kedua fillet chicken wing, yang ketiga caramel custard, dan yang terakhir yaitu coffee or tea. Kiss merupakan sebuah makanan yang berasal dari Prancis. Kiss sering dianggap versi gurih dari egg custard tart atau tart telur. Versi manisnya dikenal sebagai pie. Kiss Lorraine berisi adonan susu, telur, potongan daging asap, dan keju gruyere. Menurut sejarah, Kiss Lorraine pada mulanya hanya berisi custard cream dan telur, serta daging bukan asap. Namun, beberapa waktu kemudian, keju juga ditambahkan sebagai isian Kiss ini. Cara membuat Kiss Lorraine. Yang pertama-tama, masukkan 1,5 cup tepung terigu, 125 gram mentega, lalu blender hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan 2 sendok teh air dingin. Kemudian blender lagi hingga semua tercampur rata. Kemudian taburkan tepung terigu, lalu uleni adonan tadi supaya tidak lengket. Dan dibungkus dengan plastik wrap, kemudian dinginkan selama 30 menit. Setelah itu, roll adonan tadi hingga tebalnya 3 mm. Kemudian masukkan ke dalam cetakan pie dan sesuaikan dengan bentuk cetakan tersebut. Kemudian dinginkan selama 15 menit. Setelah itu, berikan pemberat pada adonan dan panggang 10 menit di suhu 200 derajat. Kemudian angkat pemberat adonan dan kembali panggang hingga setengah matang selama 8-10 menit. Kemudian lelehkan 20 gram mentega dan masukkan 1 bawang bombay yang sudah diiris-iris dan juga potongan daging bacon. Ini cara untuk membuat isian dari Kiss Lorraine. Selanjutnya masukkan 4 butir telur dan juga 3/4 krim kental dan juga 1/3 cup susu. Kemudian aduk semuanya hingga bercampur dengan rata. Kulit pie tadi yang sudah setengah matang diisi dengan isian pie dan juga ditaburi keju gruyere setengah cup dan tuang adonan krim tadi hingga hampir penuh. Lalu panggang di suhu 160 derajat selama 25-30 menit. Setelah matang, lepaskan dari cetakannya dan Kiss Lorraine siap disajikan.